masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Libur akhir tahun, warga ramai kunjungi pulau wisata. Bantuan untuk remaja yang alami kejang demam sejak bayi mulai berdatangan. Sabtu dini hari, 11 ruangan belajar dan beberapa laboratorium di SMK Negeri 2 Pariaman terbakar. Api begitu cepat membesar menghanguskan seluruh ruangan yang berada di lantai 2 sekolah tersebut. Api juga menjalar ke lantai bawah dan menghanguskannya. 7 mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi harus berjibaku memadamkan api. Menjelang subuh, petugas baru bisa menguasai api. Peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba. Penjaga sekolah baru mengetahui kebakaran setelah trafo listrik yang ada di komplek tersebut meledak. Ledakan itu mengagetkan warga di sekitar sekolah. Itu terjadi ledakan, ada semacam box dari PLN di ujung bangunan meledak, sehingga waktu meledak itu terbangun dari penjaga sekolah. Dilihat api sudah membesar di seluruh ruang lantai 2. Pemadam kebakaran tak leluasa memadamkan api karena akses menuju ruangan yang terbakar terhalang bangunan lain. Alhasil, petugas terpaksa membentangkan selang ratusan meter agar bisa menyemprot dari dekat. Beruntung, mobil kebakaran dari Kabupaten Padang Pariaman juga ke lokasi, membantu mensuplai kebutuhan air. Petugas menggunakan 4 mobil untuk menyemprotkan air, sedangkan mobil lainnya bertugas memasok kebutuhan air untuk pemadaman. Langkah ini terpaksa dilakukan karena terbatasnya ruang gerak. Akibat kebakaran ini, SMK Negeri 2 Pariaman mengalami kerugian miliaran rupiah. Seluruh peralatan yang ada di laboratorium hangus terbakar. Peralatan tersebut terdiri dari alat peraga, puluhan komputer, dan peralatan untuk praktek tata boga. Dugaan sementara, kebakaran ini disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Namun polisi akan menyelidikinya secara seksama untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sejumlah polisi bergerak cepat membubarkan tawuran 2 kelompok remaja di sejumlah lokasi, seperti di kawasan Lubuk Begalung, Purus, serta daerah Padang Selatan pada Minggu dini hari. Remaja yang tawuran kocar-kacir melarikan diri ke permukiman. Ada yang naik ke bangunan terdekat, ada pula yang bersembunyi di balik bangunan. Polisi yang sudah mengetahui keberadaan mereka tetap mengejar dan menangkapnya. Beberapa kali tembakan peringatan dilepaskan polisi untuk menghentikan remaja yang kabur. Mendengar letusan senjata, nyali mereka pun ciut. Remaja ini pasrah dan menyerah. Setelah ditangkap, mereka pun berdalih hanya melewati daerah itu. Ketika dikonfirmasi dengan remaja lainnya, barulah ketahuan jika mereka adalah lawannya. Polisi menangkap 26 remaja yang didominasi oleh pelajar. Tidak hanya itu, petugas juga menyita sejumlah senjata tajam dari 4 remaja, serta sejumlah sepeda motor yang berknalpot bising. Remaja yang membawa senjata tajam diancam dengan undang-undang darurat, sedangkan sisanya ditahan polisi hingga orang tuanya datang menjemput ke kantor polisi. Tak hanya itu, polisi juga melibatkan sekolah untuk mengawasi para pelajar dengan membuat surat perjanjian yang salah satu isinya, jika tertangkap, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dari sekolahnya. 26 orang, 4 sudah kita pastikan akan kita coba pidana karena membawa sajam. Kemudian mereka ini nanti akan kita pilah-pilah lagi
mana yang pelajar, mana yang tidak, dan nanti kita akan panggil kepala sekolah atau orang tua mereka untuk membuat surat pernyataan di Polresta Padang. Razia Cipta Kondisi ini digelar Polresta Padang saat perayaan Malam Tahun Baru untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Alfi melaporkan dari Padang. Berkat pemberitaan di Indosiar dan SCTV beberapa waktu lalu tentang Aditya, remaja 15 tahun yang sepanjang hidupnya hanya bisa terbaring di atas tempat tidur. Satu persatu dermawan mulai memberikan bantuan. Salah satunya datang dari Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Sumatera Barat yang menyambangi rumah kontrakan orang tua Aditya di Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang. Remaja ini mengalami kejang demam sejak lahir, sehingga tubuhnya tidak bisa tumbuh normal seperti remaja seusianya. Agar kesehatan remaja tersebut tidak memburuk, terpaksa orang tuanya mengirim anak sulung dari dua bersaudara tersebut ke RSUD Dr. Rasyidin Padang untuk dirawat 1 bulan. Namun karena ketiadaan biaya, akhirnya Aditya hanya dirawat di rumah dengan kondisi apa adanya. Setelah melihat pemberitaan di televisi, Polairut Sumbar langsung melihat dan memberikan santunan berupa sembako dan uang tunai 2 juta rupiah. Terima kasih kepada Bapak Polres, kepada Bapak Tim. Gak tahu lagi Pak ngomongnya apa. Takut ngomong, salah ngomong Pak. Cuma itu Pak. Cuma PKA itu yang bilang Pak. PKH Ibu ya? Nah, bantuan apa-apa PKA agar bawa adiknya tiap bulan aja. Orang tua Aditya berharap pemerintah Kota Padang bisa memberikan bantuan program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial untuk keluarganya. Sebab pendapatan suaminya tidak menentu. Kami dari Ditpolrut Polda Sumbar atas petunjuk dari Bapak Direktur untuk berbagi dan berusaha untuk membantu kepada masyarakat yang kurang mampu, yaitu untuk berusaha untuk meringankan beban dari keluarganya. Tidak hanya Aditya, rombongan anggota Ditpolrut Polda Sumbar juga menyambangi rumah salah seorang warga Simpang Tabing yang sakit stroke selama hampir 7 tahun dan memberikan bantuan serupa sebagai tali asih antara Ditpolrut dengan masyarakat yang kurang beruntung. Robiha melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.